Ya, selamat siang. Nama saya Edmundo Ferdinandus dengan NIM 2019-08-01-001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Perkembangan iptek saat ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang pesat pula. Perkembangan tersebut tidak lepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek juga bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Di pihak lain, iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya, agar tidak merugikan umat manusia. Hubungan antara iptek, budaya, dan agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan berikut, yaitu: pertama, iptek bergantung dengan nilai budaya dan agama, sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap religiusitas manusia. Kedua, iptek yang tidak tergantung dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikontrol nilai religiusitas manusia. Ketiga, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya hanya sebagai relasi dialog ketika diperlukan saja. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu juga dengan aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga ketika pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasinya tidak jelas. Berikut kita akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu: pertama, setiap ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Namun dari keempat hal itu mengandung konsekuensi yang berbeda-beda, yaitu: untuk poin pertama bermakna bahwa iptek tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Poin itu mengandung asumsi bahwa iptek berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk poin kedua bermakna bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ini ada yang dalam posisi tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Untuk poin ketiga bermakna bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Akan tetapi tidak ada jaminan bahwa aturan tersebut akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, peraturan harus terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan. Untuk poin keempat, bermakna bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Hal tersebut sebagai proses indigenisasi ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar nilai pengembangan ilmu,
tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia, sehingga perlu dilakukan penjabaran lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Ada beberapa alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, adanya pengerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas di berbagai daerah di Indonesia dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Hal tersebut perlu mendapat perhatian yang serius. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang akan menerima resiko kehidupan yang rawan bencana, karena kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Ini memiliki arti bahwa penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini mulai tergerus dan digantikan oleh sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan oleh gaya hidup global. Contohnya seperti sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah. Solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis. Musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan lain-lain. Pada dasarnya, pengembangan ilmu dan teknologi bermuara pada kehidupan manusia, maka perlu mempertimbangkan strategi agar pengembangan ilmu dan teknologi memberi manfaat menyejahterakan manusia. Dalam mempertimbangkan sebuah strategi, harus meletakkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menggambarkan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Berikutnya adalah peranan nilai-nilai dalam setiap sila dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini melengkapi ilmu pengetahuan dengan menyeimbangkan antara rasional dan irasional, antara rasa dan akal, juga menempatkan manusia sebagai bagian dari alam semesta. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan sesuai fungsinya, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bermakna mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi. Eksperimentasi, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarakan secara perwakilan sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan 3 keadilan disebut oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik,
Bahkan ia merupakan kesatuan dan dari pengembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah kenetralan, keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata berpegang teguh pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia dan berbudaya. Dalam menerapkan Pancasila dalam perkembangan iptek Indonesia, pasti ada tantangan yang perlu dihadapi. Di antaranya yaitu kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Ini memiliki dampak ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang terakhir adalah konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Pada akhirnya, sangatlah krusial menghadirkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia pada saat ini. Pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Kelima sila Pancasila merupakan pedoman yang berisikan nilai-nilai fundamental bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dalam segala aspek, yang salah satunya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanyalah sia-sia ketika ilmu dan teknologi dikembangkan tanpa melirik norma-norma yang ada, karena justru kerusakan dalam kehidupan bangsalah yang akan terjadi. Ya, sekian atas presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.